ada temennya dari kejauhan, bongkoh no koncoku kan. Bingungnya nggak karu-karuan. Ada ini, pokoknya orangnya sekarang duduknya selonjor. Ada itu, langsung ditekuk kakinya, ya itu orangnya. Baru tadi malam dia gandengan sama suami orang. Ada. Nah, itu orangnya malah ikut tepuk tangan ini. Mesti cemas, mesti gelisah. Karena apa? Yang dilakukan salah. Maka saya katakan bahagia itu hukumnya wajib. Allahumma sholli ala Muhammad. Mas, Mbak, jamaah yang saya sayangi, saya hormati rahimakumullah, saking pentingnya bahagia sampai setiap azan dikumandangkan itu ada seruan dan ajakan untuk bahagia, dan itu diulang 2 kali. Hayya 'alal falah. Maaf, gak usah dirasani suaranya apik. Ya, andaikan suaranya nggak apik mungkin nggak laris sampai sekarang. Boleh bermunculan penceramah-penceramah baru, tapi Aba Anja kan tetap di hati kamu. Makasih semuanya, I love you. Sing tuwek ra usah. Aku ngajak khusus yang muda-muda. Ngapain sing tuwek malam di sini ngono. Kadung kumat asam uratmu melintir ra iso balik. Itu hayya 'alal falah diulang 2 kali. Maaf, ini saya kasih shock terapi untuk vokal-vokal yang di sini biar lebih semangat. Ya, saya mohon izin, mohon maaf ya grup hadrohnya, saya nggak mau nanti sholawatanya diiringi karena ini grup hadrohnya masih nggak level dibanding saya. Saya itu maaf, biasanya kan yang bareng sepanggung dengan saya itu grup-grup hadroh besar, grup-grup hadroh terkenal. Jadi kalau hadroh yang model kayak gini, mohon maaf ya, tabuhannya masih kayak becak bane gembos. Loh, ini nggak usah kaget loh, kalau teman-teman nggak mungkin kaget. Itu udah gayanya Aba Anja, ketemu siapapun di roasting, semakin di roasting itu tandanya semakin disayangi. Tuh. Artinya begini, wah ya awas ya, nanti ini kita di roasting sama Abah, nanti Abah diundang ke sini lagi, grup hadroh kita udah lebih keren, grup hadroh kita udah lebih bagus, bahkan mungkin bisa mengalahkan yang di Indonesia. Sejujurnya saya kagum. Mereka kan ketemunya jarang-jarang, tapi bisa bikin grup hadroh ini udah luar biasa loh, udah keren luar biasa. Di Taiwan ini ada Sautul Fatah, ada macam-macam grup hadroh, padahal ketemunya jarang-jarang dan rumahnya jauh-jauh, makanya bisa kayak gini, ini keren. Tapi kalau nggak di roasting ya nggak maju-maju gitu loh, nanti marah. Saya nggak takut dong sing undang aku pendekar-pendekar toh. Macem-macem yang dikerepes ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya saya bukan berarti pamer kalau suaranya bagus, enggak. Kayak gini kan shock terapi. Wah, ini yang ceramah aja suaranya kayak gitu, apalagi kita vokal hadroh harus lebih bagus dong. Hayya 'alal falah. Itu sampai diulang 2 kali. Enak suaraku kandangnya, enak kok. Enak pol kok, makanya gak rugi. 2 kali itu diundang. Maaf ya, ini mengumandangkan azan dengan negeri Taiwan ini kan keren gitu loh. Kalau mengumandangkan azan di Indonesia, di negara-negara Islam ya wes umum lah, tapi di negeri Taiwan mengumandangkan azan ini keren. Maka tukang-tukang azan di masjid-masjid Taiwan ya nggak usah pakai sound system banter-banter. Kalau mau sholat jamaah tetap azan. Karena apa? Muadzin itu punya keistimewaan. 1, derajatnya diangkat Allah. 2, besok di akhirat cepat disyafaati Rasulullah. Karena tukang-tukang azan itu nanti di saat yang lain di mahsyar itu bingung, ribut, susah. Dia dipilih ala manabiro min nurin, berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Dan Rasulullah gampang untuk menengeri, meniteni gitu loh.
meniteni tukang azan kemudian dia panggil dan disyafaati, karena tandanya adalah atwaluhum aqnaqon yaumal qiyamah, lehernya panjang-panjang. Jadi tukang azan itu besok hari kiamat lehernya panjang-panjang. Sampean jangan bayangin kayak jerapah, panjangnya itu bagus, maka istimewa. Oke, hayya alal falah itu artinya ayo bahagia. Saking pentingnya setiap azan ada seruan hayya alal falah, ayo bahagia, dan itu diulang 2 kali. Hayya alal falah, ayo bahagia. Para jamaah di daerah kami Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, sampai sekarang azan itu yang masih pakai hayya alal falah. Kalau di daerah sampean gimana, masih? Oh, tiru-tiru. Ya saking pentingnya bahagia. Kenapa orang harus bahagia? Coba, ini penting untuk saudara-saudara kita seluruh warga PSHT. Rasulullah bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat kepada sesama. Berbagi manfaat itu berarti berbagi bahagia. Berbagi manfaat itu berarti menyenangkan orang, membahagiakan orang. Manusia terbaik adalah yang bisa membahagiakan orang lain. Berarti orang yang baik itu orang yang selalu bisa berbagi kebahagiaan. Padahal yang bisa berbagi kebahagiaan ya hanya orang-orang yang hidupnya bahagia. Nah, kalau orang hidupnya nggak bahagia, ya nggak mungkin bisa berbagi kebahagiaan. Orang dia sendiri nggak bahagia kok mau berbagi kebahagiaan. Foto karung ini loh, yang bisa bagi-bagi duit ya hanya orang-orang yang berduit. Lah kalau orang tidak gablek duit, ya nggak mungkin lah bisa berbagi duit, betul? Yang bisa berbagi bahagia hanya orang yang hidupnya bahagia. Wong susah, wi isone yo bagi-bagi kesusahan. Sampean kalau nggak percaya, sampean lungguh jejer wong susah, mesti sampean katut susah. Disambati, dicurhati, ora ketepaan diutangi. Mangkane aku mau lungguh no kono, khawatir ketularan. Halo, dilanjut apa enggak ini? Oke, orang baik itu berbagi manfaat, berbagi kebahagiaan. Jadi kalau punya makanan ya dibagi sama temennya, nggak dimakan sendiri kayak kayak. Astagfirullahaladzim. Wong sebelah itu perhatian serius dengerin aku. Dene. Ada itu orangnya ada jilbab pink. Ayo geragas. Nah sekarang kalau pengen bahagia harus ikhtiar. Oke, kalau pengen bahagia harus usaha. Jangan diam berpangku tangan. Ojo meneng wae. Ini dicampur pakai bahasa Jawa nggak apa-apa ya. Nah, karena yang mayoritas kan yo kangen. Maaf ya, ini ada dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, ada yang dari Sunda, ada yang dari Betawi, ada yang dari Lampung, ada yang dari macam-macam, tapi semuanya Indonesia. Bareng Indonesia. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, saya ulang dulu, kalau ingin bahagia harus usaha. Loh, apa Allah nggak bisa bikin manusia bahagia tanpa usaha? Bisa, karena Allah Maha Kuasa, tapi kita tetap harus usaha. Tujuannya agar kebahagiaan itu jadi sempurna. Manusia itu punya kecenderungan suka menikmati hasil karyanya sendiri. Halo? Daripada hasil karya orang lain, lebih nikmat, lebih puas, lebih lega menikmati hasil karyanya sendiri. Betul? Udah Bapak Ibu, misalnya sampean sudah jadi orang tua, tolong dijawab, lebih seneng mana merawat anak hasilnya sendiri sama merawat anak hasilnya orang lain? Yo seneng rumah tanah hasilnya dewe, masih yo penceng-penceng titik, walaupun agak penceng kan hasilnya sendiri, betul?
mbok gak semangat betul. Terus gini, manusia itu kalau sudah bekerja keras terus menerima hasil, lego, nikmat, bahagia, daripada nggak ngapa-ngapain terus tahu-tahu dapat hasil. Gini ya para jamaah, orang cerdas itu menyukai proses, tapi orang oon itu nggak suka proses, dia suka hasil, tahu jadi, tahu beres. Gini tak kasih contoh. Orang kalau cerdas itu menyukai proses, tapi nek wong oon kuwi pokoke merui dadi ngono. Orang cerdas ditawari gini, "Mbak, sampean gelem ra usah sekolah, ra usah kuliah, tapi sampean kok entuk ijazah sampean dadi sarjana." Gelem ra? Iki nek wong cerdas, "Mah, acara apa ngono? Ora kuliah kok dadi sarjana." Mah, ra seneng aku, ra seneng. Lek wong cerdas ngono diguyu wong. Lha wong aku ora tau kuliah kok dikei gelar sarjana. Ki nek wong cerdas ora gelem. Padha karo aku wong ireng diarani putih aku guyang-guyu. Tapi nek wong oon ditawani ngene, "Mbak, sampean gelem ra? Wis ora usah sekolah, ora usah kuliah, sampean kok entuk ijazah, sampean kok langsung dadi sarjana." Ngono ku jawabane langsung, entek piro? Seneng ngono ku guyu ketara wong. Oh. Halo? Paham apa ora to iki? Nah, wes ngene. Halo? Saya misalnya datang ke sini nggak usah ngapa-ngapain, terus tahu-tahu dikasih belet duit rong koper gak lega. Tapi kalau saya petentengan ceramah dulu, doa dulu bareng-bareng, terus nanti dikasih, lah itu lega. Wes ngene, sampean pilih ndi? Gak usah lapo-lapo, gak usah ngapa-ngapain, moro langsung duwe anak. Karo sampean ngapa-ngapain dulu, lapo-lapo dhisik, lagek duwe anak. Pilih ndi? Ya pilih lapo-lapo dhisik, wong sing penake lapo-lapone. Lu sampean lo gak lapo-lapo, gak nyapo-nyapo, moro langsung duwe anak, tambah bingung. Tapi sama nyok lapo-lapo dhisik pertentangan terus dibalan-baleni nek nyapo-nyapo baru duwe paham. Makanya di dunia ini kita disuruh usaha, disuruh lapo-lapo dhisik, nanti di akhirat akan menerima kenikmatan sempurna. Para jamaah nun sewu, sampean besok di surga nek sida mbok sida apa ora iki potongane? Sida nggih? Ada cara mudah nanti tak kasih tahu. Ini penting kanggo sampeyan sing ibadahe ra patek nggo jaji. Lho bener, cara mudah untuk mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ridha Allah sehingga nanti dimasukkan surga. Nanti tak kasih tahu resepnya. Penting soalnya potonganmu sholat ya ora karo-karuan. Kok ngenyek. Orang itu kalau sholatnya bener wajahnya mencorong, lo wajahmu mencureng ngono. Penting ini, besok sampean di surga, Mbak, sampean akan mendapatkan kenikmatan. Itu sampean merasa puas lega karena itu hasil nyapo-nyapone sampean nang dunya. Makanya di saat yang lain tidur, sampean disuruh duduk di sini berdesak-desakan sampai geringingen, pokoknya panas. Di saat yang lain jalan-jalan, ini tadi aku ke sini ada yang di danau itu loh, di danau apa aku jenenge? Nah, kuwi cipok-cipokan kono. Wes kae maksiat tok kae. Lah di saat mereka seneng-seneng mengumbar syahwat, sampean bercapek-capek di sini, sama nyapo-nyapo berpayah-payah di sini. Ya seperti ini, nanti begitu sampean mendapatkan hasil kenikmatan di surga, nikmat puas. Makanya waktu malam di saat yang lain ngorok, di saat yang lain melungker, gayer-gayer, kier-kier, mabriler, sampean disuruh bangun untuk sholat. Allahu Akbar. Sampean mungkin nyapo-nyapo, entul-entul, jadi-jadi, guli-guli, ndut-ndut, gobek-gobek. Liyane ya. Sampean bangun, Allahu Akbar, entul-entul, jadi-jadi, guli-guli, ndut-ndut, gobek-gobek. Tarekal meneh, Allahu Akbar, entul-entul, jadi-jadi, guli-guli, ndut-ndut, gobek-gobek. Di saat yang lain makan minum sepuasnya, warak seger, sampean nyapo-nyapo, menahan lapar, menahan haus, sampean kosong.
Di saat yang lain main-main mungkin ada yang sampean di sini bareng-bareng Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Di saat yang lain gosip, di saat yang lain ngerumpi, bahkan maaf, di saat yang lain pacaran macam-macam, sampean baca Quran, apale Yasin maca Yasin, apale Ar-Rahman maca Ar-Rahman, apale Tabarok maca Tabarok, apale kulhu ya wis kulhu di bulan baleni. Ya, kulhu bae. Di saat yang lain kan nggak karu-karuan, sampean duduk bersila mas, zikir sambil pegang tasbih, sulastri, sumiati, sulika, sampean zikir. Sampean disuruh nyapo-nyapo biar bisa mendapatkan kenikmatan sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, saudaraku, semalam saya baru datang, kan kemarin itu transit di Hong Kong, terus nyampe tadi malam itu kurang lebih jam berapa ya, pokoknya jam 10-an lah tuh. Terus ramah tamah sama panitia, ya Allah, disambut gempa. Ya ini semuanya kan Allah ya, tapi alhamdulillah pokoknya aman kabeh. Itu karenanya bayangkan saudara-saudara kita yang ditimpa musibah. Oleh karena itu mohon kesadaran dan keikhlasannya para jamaah untuk menyisihkan rezeki amanah Allah melalui sampean untuk membantu saudara-saudara kita yang ditimpa musibah. Setuju nggih? Setuju nggih? Ini solidaritas dari panitia, dari seluruh warga PSHT cabang khusus Taiwan, inisiatif dan seluruh pekerja migran Indonesia yang ada di Taiwan ini bentuk solidaritas untuk saudara-saudara kita di Indonesia yang sedang diuji Allah dengan mendapatkan musibah. Ya, monggo sekaligus diniatkan sebagai tolak bala. Halo, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Orang yang ahli sedekah insya Allah diselamatkan dari bala dunia akhirat. Ini juga instruksi dari panitia. Nanti di akhir sebelum doa panitia minta melalui saya untuk mengumumkan kepada jamaah. Mungkin ada di antara jamaah yang ingin membantu anak-anak yatim di pesantren kami. Jadi mohon kesadarannya, mohon keikhlasannya. Yang pertama ini sekitarnya untuk saudara-saudara kita yang ditimpa musibah yang di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Nanti di akhir mungkin saja kalau ada yang pengen nitip wakaf untuk pesantren kami dipersilahkan. Tapi yang prioritasnya yang pertama ini. Nanti yang akhir itu ekstra. Mungkin yang kepengen nitip wakaf karena punya hajat apa, punya nazar apa, nanti dipersilahkan di akhir. Soalnya ini kalau yang nggak suka itu ceramah apa ngemis gitu. Kalau saudara-saudara saya di Taiwan yang lawas sudah hafal karena Abah Anja alhamdulillah diamanai Allah, santri kurang lebih 3.000 sekian yang semuanya free, bebas biaya, dan diantaranya ada juga anak dari
BMI yang kerja di Taiwan, putranya dititipkan kami di pesantren. Ada juga yang ibunya kerja di Hong Kong, anaknya dititipkan di kami. Dan sama, semuanya free, bebas biaya. Nanti kalau kalau ngersake, jadi ini sifatnya nggak wajib, nggak yang diwajibkan apa potonganmu yang gak kira. Anjuran saja kalau mungkin ada, kan biasanya ada yang suka gitu. Pokoknya soalnya gini, teman-teman yang di Taiwan ini mulai dulu terkenal apa ya, loman-loman keren. Bahkan saya itu sering udah dikawal sama keamanan itu, sampai ada jamaah yang nangis-nangis hanya sekedar pengen nitip infak, sampai nangis-nangis. Lah sama pengawalnya sama keamanannya kan nggak boleh, karena ya memang kalau nanti diizinkan ya saya bisa remuk nanti. Sampai saya kadang-kadang nggak tega, ada mbak-mbak itu sampai nangis-nangis pengen ngejar saya, hanya pengen nitip ngasih untuk anak-anak yatim, pengen ngasih untuk ke pesantren, tapi udah nggak bisa karenanya panitia sekarang bijaksana, nanti dikasih waktu, dikasih kesempatan bagi yang ingin. Nah sekarang karena ini juga bertepatan dengan bulan Rajab, betul nggak? Halo? Ya yang medit silahkan pulang, nggak apa-apa yang medit. Pokoknya nek wis wayahe infak iki sing medit mesti mulai. Tapi kalau di Taiwan nggak ada, keren. Taiwan ini semuanya kalau lagi acara nunggu sampai doa selesai. Keren, luar biasa keren. Ayo kita baca doa bulan Rajab para jamaah. Kita tahu dalam Islam, sambil ini panitianya persiapan ya, panitia tim departemen pengemisan, ngemis akhirat ya, panitia kadang sedulur persiapan. Tapi sebelum saya komando jangan jalan dulu, nunggu kita sholawatan bareng. Sebelum di komando jangan jalan dulu biar persiapan. Saya kasih informasi kepada saudara-saudaraku seluruh warga Indonesia yang ada di Taiwan ini, terutama yang hadir di majelis mulia hari ini. Subhanallah, I love you semuanya. Kita sudah memasuki bulan Rajab. Dalam Islam ada trilogi bulan barokah. Ada 3 bulan yang letaknya berurutan yang mempunyai nilai barokah. Apa barokah? Tadi di awal sudah saya sampaikan, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. 3 bulan yang letaknya berurutan ini disebut bulan barokah karena melakukan ibadah, beramal di bulan-bulan tersebut pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dikatakan beramal di bulan Rajab ini pahalanya dilipat gandakan sampai 70 kelipatan. Jadi nanti sampai misalnya sedekah 1000 itu pahalanya sama seperti sedekah 70.000. Ini bagi orang yang dermawan, semangat. Alhamdulillah, berarti kalau saya 1 juta sama dengan 70 juta. Tapi bagi orang yang pelit, cetil, medit, ya dikalikan 70, berarti kalau aku 100 ya foto karo 70 100. Itu orang yang pelit. Alhamdulillah wong dipengno 70 kok 100 wae, 100 wis foto karo 7.000. Jadi gue lagi ditakon, nyumbang pira mbak? 7.000. Lah 7.000 kok rupane abang? Kan 170. Itu ada orang yang pelit, itu ada. Orangnya sekarang sumuon kipas-kipas. Lah wong dinginnya kayak gini kok kipas-kipas. Hah? Makanya biar dingin nanti ditambah sedekahnya itu. Nah, para jamaah yang sangat saya sayangi, saya hormati rahimakumullah. Rajab, Sya'ban, Ramadan itu 3 bulan yang letaknya berurutan yang mempunyai nilai barokah, sehingga biasa diistilahkan trilogi bulan barokah. Siapapun yang melakukan amal kebaikan, ibadah di bulan-bulan tersebut pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nanya, Abah, amal apa yang baik dilakukan di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan? Jawabannya, semua amal kebaikan itu baik. Apapun, puasa, zikir, baca Quran, sedekah, silaturahim, seduluran, semuanya bagus dilaksanakan di bulan-bulan tersebut. Nah, sebagai umat Islam
tentu kita sudah akrab dengan doa yang langsung diijazahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya kalau memasuki bulan-bulan barokah tadi. Kalau di Indonesia doa ini biasa dipakai pujian-pujian di masjid, di musola, di langgar. Doa yang itu langsung diajarkan Rasulullah kepada umatnya ketika memasuki bulan-bulan barokah. Saya yakin sampean semua sudah hafal banget doanya. Ayo ditirukan dulu sebelum nanti kita sama-sama baca doanya. Yang ikut menirukan mudah-mudahan benar-benar mendapatkan barokah. Mudah-mudahan urusannya lancar. Semuanya dimudahkan. Mudah-mudahan majikan-majikan yang baik loman. Ya Allah, mudah-mudahan gampang ibadahnya. Mudah-mudahan ya Allah gampang nyari utangannya. Gampang nyari utangan, gampang nyaur, gampang utang lagi gitu loh. Masih gak mau? Boleh gampang rezekinya, ya Allah kaya semua. Ya Allah, ayo ditirukan. Ini doa diperbanyak, dibaca di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Karena ini langsung ijazah dari Rasulullah. Doa yang paling bagus itu satu doa dari Al-Quran, dua doa ijazah dari Rasulullah. Ya, ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Nah, ada yang ketawa itu mesti pikirannya fima rozaktana mesti. Soalnya apalnya cuma doa mangan tok ya. Ini doa bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berikanlah barokah kepada kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin. Yakin doanya jamaah ribuan ini diijabah oleh Allah. Nah, sambil berinfak, ini juga sekaligus doa minta keselamatan, doa minta panjang umur. Dan yang paling penting itu doa minta barokah. Makanya Allahumma ya Allah barik lana, berikanlah barokah kepadaku. Barokah itu apa? Bertambahnya kebaikan. Ya Allah, berikanlah barokah kepadaku, bertambah kebaikan kepadaku di bulan Rajab ini, juga di bulan Sya'ban nanti, dan sampaikanlah aku bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Nanti di akhir kita juga akan nambah istighosah, nambah doa untuk kesehatan, untuk keselamatan, untuk kesembuhan, untuk jalbur rizki, kemudahan segala urusan. Ini di akhir tahun kita banyak berdoa, nggih. Jadi Masya Allah yang hadir di sini nanti akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa, karena dapat pahalanya silaturahim, dapat pahalanya persaudaraan, seduluran, dapat pahalanya zikir, dapat pahalanya sholawat, dapat pahalanya ilmu, dapat pahalanya ngaji, dapat pahalanya sedekah. Luar biasa. Mudah-mudahan diberikan keikhlasan. Sudah siap nggih? Sampun siap nggih? Artinya biar cepat, yang akan disedekahkan itu sekarang udah dipegang. Nanti begitu panitianya jalan langsung plung, biar waktunya efektif. Karena kita nanti kan dibatasi waktunya. Ini udah jam 3 lewat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo ya.